Nah, fakta menarik teman-teman, Orochimaru itu memang sudah banyak berubah di era sekarang ini. Bahkan di timeskip ini nanti banyak spekulasi yang mengatakan bahwa Orochimaru itu akan memainkan peran terbesarnya sendiri. Karena kita tahu ninja ini akan sangat berguna untuk dinasti shinobi dan Konoha khususnya. Dia yang telah mempelajari sel DNA, genetika, teknik terlarang maupun manusia buatan. Tidak mungkin rasanya ia juga tak mempelajari Otsutsuki melalui pengalamannya yang terjadi di masa lalu. Itulah kenapa dia mengambil wadahnya dengan Zetsu putih. Orochimaru memang teramat jenius, bahkan kejeniusan itu terkadang sangatlah menyimpang. Tak ada shinobi dan para kage di era ini yang mau secara terang-terangan mengusiknya jika tak ingin membuat resiko besar. Lalu bagaimana cara Orochimaru itu dalam menjalankan dan melanjutkan eksperimennya yang beberapa hal masih dirahasiakan ini? So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai keistimewaan Orochimaru yang telah mengembangkan teknik terlarang sel DNA dan manusia buatan. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Kita tahu bahwa Orochimaru itu adalah seorang ninja yang sangat terampil dan jenius dalam bidang ilmu genetika dan penelitian eksperimen. Dia mengembangkan berbagai teknik dan metode untuk memanipulasi DNA dan menciptakan manusia buatan seperti Mitsuki. Keistimewaan Orochimaru itu masih bertahan di era Boruto dan memiliki peran sebagai shinobi yang selalu tahu lebih awal, membuatnya diakui dalam dunia ninja. Nah, jika dahulu ia dikenal sebagai seorang ilmuwan karena meneliti dan orang yang paling paham tentang sel Hashirama, ternyata setelah semua berakhir di mana para aliansi bersatu, ia memiliki pandangan lain soal dunia shinobi itu. Dan itulah sebabnya keberadaannya itu untuk Konoha sangatlah berguna, dan Naruto percaya penelitiannya yaitu manusia buatan juga akan sangat mumpuni dan membantu Konoha di masa itu. Yang menarik teman-teman, cara Orochimaru ini hidup dan belajar, menggali sesuatu atas rasa penasaran dan keingintahuannya sampai mengembangkan menciptakan teknik terlarang sel DNA manusia buatan memanglah istimewa. Kita tahu pada awalnya Orochimaru itu dikenal karena keinginannya untuk mendapatkan keabadian dan tubuh yang sempurna. Dia mungkin terus mencari cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan melakukan eksperimen terlarang yang melibatkan tubuh manusia dan kekuatan immortality. Tapi setelah itu pengetahuannya berkembang seiring pengalamannya bertambah. Orochimaru dan kecenderungannya untuk melakukan penelitian dan eksperimen yang tidak konvensional itu, kita dapat membuat beberapa spekulasi mendalam nih. Penelitian lanjutan setelah peristiwa Naruto, Orochimaru mungkin terus melakukan penelitian dan eksperimen yang lebih lanjut dalam ilmu genetika dan ninjutsu terlarang. Dia mungkin telah mempelajari lebih banyak teknik terlarang dari berbagai sumber-sumber, termasuk ajaran rahasia yang dia pelajari dari Ryuichido. Nah, mungkin gak ya Orochimaru itu memiliki minat dalam dimensi dan penjelajahan alam semesta? Dia mungkin telah mengembangkan teknik terlarang yang melibatkan manipulasi dimensi, seperti menciptakan pintu gerbang atau manipulasi ruang waktu, karena dia sudah mengetahui seberapa bahaya seorang Otsutsuki, dan amado saja juga bisa menciptakan pintu dimensi lain. Ini menarik. Selain itu nih, ia itu melanjutkan eksperimen genetikanya dengan mengembangkan teknik yang melibatkan manipulasi DNA dan juga genetika. Dia mungkin terus mencoba menciptakan manusia buatan dengan kekuatan dan kemampuan luar biasanya itu, seperti yang dilakukannya dengan Mitsuki. Nah, yang menarik teman-teman tentang eksperimen dan penggabungan sel itu, dia kemudian melanjutkannya lagi seperti penelitian genetika tersebut, eksperimen dengan sel DNA dan modifikasi genetik maupun penggabungan eksperimen genetika lebih lanjut. Kita mulai dengan penelitian genetika. Nah, Orochimaru sendiri mendalami ilmu genetika dan mempelajari tentang struktur dan fungsi DNA. Dia menggali pengetahuan tentang bagaimana gen dan genotipe mempengaruhi karakteristik individu dan potensi genetik yang terkandung dalam sel-sel tubuh. Untuk selanjutnya, eksperimen dengan sel DNA, Orochimaru melakukan berbagai eksperimen dengan sel-sel DNA untuk mempelajari sifat-sifat genetik dan memahami bagaimana mereka itu dapat dimanipulasi. Dia mungkin melakukan pemisahan nih, penempelan atau penggabungan DNA dari berbagai sumber untuk menciptakan variasi genetik baru. Sementara itu, untuk bentuk cloningan, salah satu metode yang digunakan Orochimaru adalah cloning.
yang melibatkan replikasi DNA dan menciptakan individu yang genetik identik dengan individu sumbernya. Dengan menggunakan teknik inilah Orochimaru mungkin telah menciptakan klon dari dirinya sendiri atau individu lain untuk tujuan penelitian atau kepentingan lainnya. Nah, dalam modifikasi genetika itu Orochimaru mungkin melakukan modifikasi langsung pada gen yang ada dalam sel DNA untuk mengubah atau memperkuat karakteristik individu. Ini bisa meliputi memasukkan gen baru, mematikan gen yang tidak diinginkan, ataupun mengubah ekspresi gen untuk menghasilkan sifat-sifat khusus. Dan terakhir nih, penggabungan sel-sel dan eksperimen genetik lebih lanjut. Kita tahu bahwa Orochimaru juga mungkin telah melakukan penggabungan sel-sel DNA dari berbagai individu untuk menciptakan kombinasi genetik yang sangatlah unik. Melalui berbagai eksperimen genetik itulah dia mungkin mencoba dan mengoptimalkan genetika untuk menghasilkan individu dengan kemampuan atau karakteristik yang superior. Dalam kasus Mitsuki contohnya, Orochimaru itu menggunakan metode ini untuk menciptakan manusia buatan yang memiliki kemampuan luar biasa, termasuk kekuatan fisik dan kebijaksanaan yang lebih tinggi lagi. Mitsuki adalah hasil dari upaya Orochimaru dalam pengembangan manusia buatan dengan manipulasi sel DNA dan mengatur kombinasi genetiknya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, Orochimaru itu membentuk Mitsuki juga bagian dari memperkuat Konoha dan membuat yang dirinya tidak bisa capai jadi tercapai di tangan Mitsuki. Mitsuki tentunya sangatlah kuat dan Orochimaru sendiri selalu mencoba dengan segala cara untuk terus memotivasi Mitsuki agar bisa tegas terhadap misi-misinya itu walaupun dari jarak jauh sekalipun. Dan untuk manusia buatan lainnya, selain untuk diturunkan kekuatan dari Orochimaru, menurut kami itu bakal memiliki peran penting nanti untuk kekuatan Konoha sendiri jika dibutuhkan. Mereka akan membantu Desa Daun. Namun ada yang kami pikir menjadi sebuah pertanyaan lain adalah dari mana Orochimaru ini membentuk para manusia buatan tersebut dan kenapa dia bisa membuat Mitsuki ini banyak sekali kopiannya. Oke, sedikit gambaran nih. Mitsuki pertama itu adalah yang merupakan kakak dari Mitsuki, Lock namanya. Dia awalnya merupakan Mitsuki buatan yang patuh dengan Orochimaru dan segala yang diinginkan oleh Orochimaru. Namun pada akhirnya ia memberontak dari Orochimaru dan kabur dari fasilitasnya itu dan menamai dirinya sebagai Lock. Jadi nama Lock ini bukanlah nama yang diberikan oleh Orochimaru, tapi sebenarnya ini cuma settingan teman-teman, dimana Lock sendiri itu bekerja untuk Orochimaru dan menghormati ayahnya tersebut. Beberapa kali Lock itu sering bersama Orochimaru jika ada adegan Mitsuki seperti beberapa alur sebelumnya ketika mereka merencanakan sesuatu kepada Mitsuki. Dan perlu diketahui bahwa Lock sang kakak itu sangat menyayangi adiknya Mitsuki. Nah, untuk Mitsuki sendiri, dia adalah suksesor dari Lock dan kemungkinan akan lebih kuat lagi dari Mitsuki yang merupakan Lock tersebut. Dan itu adalah kita tahu sendiri nih, Mitsuki ini bisa melakukan Sage Mode dengan ularnya tersebut. Akan tetapi kita juga belum tahu nih seperti apa kekuatan dari sang kakak Lock tersebut dengan kemampuan penuhnya. Lalu balik ke pertanyaan awal nih, mengapa Orochimaru membentuk banyak Mitsuki? Ya, dia melakukan tes agar dapat menciptakan yang sempurna dari para Mitsuki ini dapat memiliki tekad shinobinya sendiri. Nah, tentu banyak yang gagal nih dari banyak Mitsuki ini dalam percobaannya. Namun akhirnya ia memiliki dua Mitsuki yang sempurna, yaitu Lock dan juga Mitsuki yang ada di Konoha saat ini. Sekarang ini setelah putranya Mitsuki yang membela untuk melawan Boruto karena dampak teknik Almighty God Omnipotence, Mitsuki mengeluarkan ledakan kekuatan tertingginya Sage Mode ular tersebut. Boruto yang awalnya menjadi pusat mataharinya, kini Mitsuki menganggap bahwa Boruto adalah Kawaki dan Kawaki adalah Boruto. Lalu bagaimana nih jika Mitsuki terkena dampak omnipotent? Apakah Orochimaru juga terkena manipulasi dari teknik Eida itu? Atau dia selamat karena menggunakan wadah Zetsu yang notabene jika ditarik ke belakang lagi juga berhubungan dengan Otsutsuki? Menarik untuk kita lanjutkan kelanjutannya teman-teman. Gimana? Apakah kalian ada pertanyaan yang menarik tentang Orochimaru ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah, oke? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai keistimewaan Orochimaru yang telah mengembangkan teknik terlarang itu, sel DNA dan manusia buatan. Saya selalu guys, setelah menonton video ini and will be come back again.